Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya dalam keadaan bahagia juga ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imatus Pribdayanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing-sharing nih dengan teman-teman tentang suatu topik atau materi yang tentunya juga sangat menarik. Dan topik atau materi yang saya maksudkan ini ada kaitannya juga nih teman-teman dengan kaum wanita. Apa sih topik atau materi yang saya maksudkan itu? Yaitu tentang sebab-sebab mengapa wanita banyak masuk neraka. Lah, dalam topik atau materi yang saya sebutkan tadi, ada hal-hal yang menjadikan wanita lebih mudah masuk neraka. Apa saja itu? Nanti akan dirangkum dalam 4 poin, yaitu yang pertama tentang neraka itu sendiri ya teman-teman. Yang kedua yaitu neraka dan penghuninya. Yang ketiga apa saja sih dosa-dosa penyebab perempuan masuk neraka. Dan yang terakhir yaitu terkait pedihnya siksa penghuni neraka. Oke, pembahasan pertama ya teman-teman, yaitu tentang neraka seperti poin pertama yang sudah disebutkan di slide sebelumnya. Oke. Tentang neraka di sini yaitu menjelaskan bagaimana cara kita mengenal neraka itu sendiri. Untuk lebih simpel atau sederhananya, kita dapat memahami neraka dengan mempelajari definisinya atau gambaran garis besar dari neraka itu sendiri. Jadi, neraka adalah tempat penyiksaan bagi makhluk Allah yang membangkang, teman-teman. Lah, dari definisi yang sudah tertulis dan saya jelaskan tadi, dapat dipahami bagaimana dan apa sih neraka itu, begitu ya teman-teman. Oke, untuk slide selanjutnya atau pembahasan selanjutnya, yaitu tentang nama dan tingkatan neraka, teman-teman. Lah, nama dan tingkatan neraka di sini ada 7. Yang pertama ada neraka jahanam, yang kedua neraka luzah, yang ketiga neraka hutomah, yang keempat neraka sa'ir, yang kelima neraka sakor, yang keenam neraka jahim, dan yang ketujuh neraka hawiyah. Pembahasan selanjutnya atau sharing-sharing selanjutnya yaitu terkait bahan bakar neraka, teman-teman. Lah, bahan bakar neraka itu terdiri dari manusia dan batu. Ini sesuai dengan apa yang sudah dituangkan dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 24, yaitu yang memiliki arti, maka jika kamu tidak dapat membuat dan pasti kamu tidak akan dapat membuat, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Lah, dari sini sudah jelas ya teman-teman mengapa bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Gitu. Selanjutnya, neraka dan penghuninya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan neraka dan penghuninya di sini? Oke, teman-teman, neraka itu dihuni oleh orang-orang kafir dan orang yang buruk amalnya. Salah satu di antara sebab-sebab semestinya dijaga dan tanaman dalam hati mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah neraka penuh dengan orang-orang yang demikian tersebut. Meskipun dalam suatu keterangan ada yang menegaskan bahwa penghuni neraka terbanyak adalah kaum perempuan. Untuk lebih jelasnya mari kita pelajari kebenarannya ya teman-teman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Neraka diperlihatkan kepadaku. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum perempuan. Lalu surga diperlihatkan kepadaku. Aku melihatnya dan kebanyakan dari penghuninya adalah orang-orang kafir." Hadis riwayat Ahmad. Beberapa hadis atau riwayat jelas telah membeberkan kebenaran tentang penghuni neraka yang ternyata lebih banyak didominasi oleh kaum perempuan. Sebelum terlalu jauh membahas tentang perempuan dan neraka, ada baiknya apabila dalam hal ini kaum perempuan lebih banyak membaca dan menata dirinya kembali sehingga keberadaannya mampu menghadirkan spirit yang kuat untuk bangkit dan menghadirkan yang terbaik untuk dirinya dan orang lain. Oke, yang dimaksud dari poin neraka dan penghuninya itu seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, dosa-dosa penyebab perempuan masuk neraka. Lah, kita sudah memasuki
poin ketiga, tentang apa aja sih sebab-sebab dari perempuan itu masuk neraka. Lah, di poin ketiga inilah kita dapat mengetahuinya. Yang pertama, dibedakan dari penyebab utamanya. Lah, penyebab utamanya di sini ada 3 hal. Yang pertama, kufur terhadap suami dan kebaikan-kebaikannya. Yang kedua, durhaka terhadap suami. Dan yang ketiga, tabaruj. Kemudian, untuk pernak-pernik kehidupan perempuan yang dapat mengantarkannya ke neraka, di sini juga ada 3 hal, yaitu melanggar Al-Quran dan hadis, durhaka kepada orang tua, tidak sabar ketika datang musibah. Jadi kita sebagai perempuan seharusnya jika sudah mengetahui penyebab-penyebab perempuan itu masuk neraka itu apa saja, kita dapat mawas diri dan dapat memberikan hal-hal yang positif untuk sesama kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan meminimalisir untuk kita tidak menjadi salah satu penghuni neraka di akhirat kelak. Begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk pembahasan yang terakhir yaitu terkait pedihnya siksa penghuni neraka. Lah, tentang poin pedihnya siksa penghuni neraka di sini, saya akan mencoba menjelaskannya melalui macam-macam siksa neraka. Lah, siksa neraka di sini ada 2 hal atau 2 macam. Yang pertama, dimakan ular dan digigit kalajengking. Lah, 2 hal di sini salah satu bentuk adanya siksa neraka yang akan kita alami saat kita atau jika kita masuk neraka kelak, yaitu dimakan ular dan digigit kalajengking. Ini semua tergantung amal perbuatan kita selama kita di dunia. Dan yang terakhir atau yang kedua tentang macam-macam siksa neraka itu sendiri yaitu tentang jeritan, torintihan, dan lolongan, teman-teman. Oke. Untuk yang terakhir, lah ini harus difahami ya teman-teman. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesalahan dan dosa adalah suatu hal yang niscaya dan lumrah terjadi dalam kehidupan siapapun. Hal terpenting yang patut diperhatikan adalah bagaimana memaknai dan menjadikan kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan sebagai sisi lain dalam hidup yang dapat diambil manfaat dan pelajaran darinya, sehingga tidak mengulangi kesalahan dan perbuatan dosa yang sama untuk kedua kalinya. Begitu ya teman-teman. Oke. Mungkin ini yang terakhir dari pembahasan kita terkait topik pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sampai jumpa lagi teman-teman.